Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena hingga saat ini penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya, sehingga pada saat ini kita masih dapat menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah pelindung di dalam kehidupan kita, Tuhan adalah kebenaran di dalam kehidupan kita, Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita, bahkan juga Tuhan adalah keadilan di dalam kehidupan kita. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 16 yang bunyinya demikian. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Bapak, Ibu, Saudara, terjemahan dari Tuhan keadilan kita di dalam kitab Alkitab kita versi New King James Version, itu dikatakan di situ dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord is our righteousness, ya. Jadi Tuhan itu adalah kebenaran kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berbicara tentang ayat 16 ini adalah satu kesimpulan. Kesimpulan bahwa Tuhan atau Allah kita, ya, yang dikatakan oleh Yeremia 33 ayat 16 itu, di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah keadilan kita. Kenapa dikatakan seperti ini? Kalau kita baca dari ayat pertama dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-16 ini, di sini diceritakan bagaimana umat Yehuda, ya, dan juga tentunya yang dialami sendiri oleh Nabi Yeremia, bahkan rajanya pada waktu itu, ya, pada zaman ini, pada kehidupan Nabi Yeremia itu adalah Raja Sedekia, ya. Kehidupan mereka itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka seharusnya memuja, menyembah Allah, berbakti kepada Tuhan saja. Tapi mereka mulai berpaling, mereka menyembah berhala-berhala. Dan kita tahu Bapak, Ibu, Saudara, itu merupakan kebencian daripada Allah. Karena Allah begitu membela umat pilihannya. Tetapi di saat-saat tertentu justru umat pilihannya itu berpaling kepada, ya, yang lain. Tidak setia tuh. Tuhan sangat tidak berkenan hal yang ini. Kenapa? Karena Allah itu begitu setia. Dan Tuhan ingin supaya umat pilihannya juga setia kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ya, kita melihat dalam perikop ini diceritakan bagaimana umat pilihan Allah itu berpaling dari Allah, sehingga terjadilah hukuman terhadap mereka. Bahkan kota benteng mereka dihancurkan, Saudara. Sudah bisa baca pada ayat-ayat sebelum. Tetapi tiba pada ayat yang ke-16 di sini dikatakan bagaimana Tuhan, oleh karena kasihnya, ya, walaupun Tuhan begitu marah, tetapi kasihnya tidak pernah padam. Dikatakan bahwa Tuhan kemudian membela mereka, memulihkan mereka pada ayat-ayat sebelum. Sehingga akhirnya, ya, di sini dikatakan pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Bapak, Ibu, Saudara, mereka dipulihkan. Kenapa? Oleh karena Tuhan adalah keadilan kita. Tuhan adalah kebenaran kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Sama halnya Bapak, Ibu, saat ini kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa kehidupan kita, ya, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita hampir sama dengan keadaan, ya, umat pilihan Allah pada saat itu. Ya. Tidak sedikit, ya, dari kita yang juga bahkan, ya, kehidupannya mirip sekali seperti itu. Tetapi, ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib, ya, sehingga saudara dan saya dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang bunyinya demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia
Dia ini berbicara tentang Kristus Yesus, Tuhan kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Keadaan seperti ini, ya, mirip sekali keadaan kita saat ini. Mirip sekali dengan keadaan umat pilihan Allah, ya, pada saat zaman Nabi Yeremia. Ya. Seharusnya pada waktu itu raja-raja, ya, yang dipilih oleh Allah, mereka ditugaskan oleh Allah untuk memimpin umat pilihannya ke dalam satu kehidupan yang benar, berjalan di dalam kebenaran hidup. Tetapi yang terjadi justru, ya, pemimpinnya mengarahkan sesuatu yang berbeda. Mereka justru menyembah berhala, hidup tidak benar di hadapan Tuhan, dan akhirnya mereka harus menghadapi atau mengalami, ya, kehidupan yang kacau balau, dikatakan di situ. Ya. Kota bentengnya hancur, saudara. Ya. Itu satu pertanda bahwa mereka sama sekali tidak punya perlindungan. Tapi karena kita melihat Allah mereka, yaitu Allah kita juga yang sama, saudara. Allah tetap mengasihi mereka. Ya. Allah bahkan dikatakan akan memulihkan, ya, mereka, kaum Yehuda dan Yerusalem akan dibuat hidup tentram, saudara, damai, ya. Mereka akan dipulihkan. Kita melihat di sini luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, dari pengalaman ini, mari kita belajar bersama-sama, ya. Jangan sampai kehidupan kita menjadi sama seperti kaum Yehuda pada saat itu. Kita tidak perlu mengalami hal-hal yang menghancurkan seperti itu. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Allah. Ya, di saat kita masih berdosa sekalipun Tuhan sudah memilih kita. Tuhan pulihkan segala dosa dan kesalahan kita sehingga kita dibenarkan, ya, oleh Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghargai, ya, segala pengorbanan dari Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, ya, hidup kita akan terus dibenarkan, ya, oleh Allah. Dan kita tahu, kalau kita hidup benar di hadapan Allah, saudara, segala sesuatu dalam kehidupan kita berada di dalam kontrol daripada Allah. Dan kalau kita berada hidup di dalam kontrol daripada Allah, percaya, kita akan hidup dengan, katakan di sini, ya, hidup dengan tentram. Ya. Hidup dengan tentram di sini artinya tidak ada gejolak, tidak ada kehidupan yang kacau balau, semua teratur rapi, ya. Semua berjalan dengan baik. Dan di dalam kehidupan kita, kalau kehidupan kita tentram, kita semakin bisa fokus kepada Tuhan kita. Kita semakin fokus di dalam pelayanan kita, semakin fokus di dalam segala pekerjaan kita, dan Tuhan akan terus memberkati kita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera, ada ketentraman di dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita, sebagaimana, ya, di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan itu kita akan nikmati, saudara. Tidak perlu menunggu sampai di sorga, kita baru menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Di bumi ini Tuhan sudah sediakan dengan syarat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan adalah kebenaran kita. Dan saudara dan saya akan berada di dalam perlindungan dari tangan Tuhan. Kita akan diberikan satu kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh damai sejahtera, dan ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.